Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Indah. Kali ini aku mau kasih tahu ke kalian kenapa aku lepas dari krim dan segala perawatan di Natasha Skincare. Aku nggak tahu ini bakalan penting apa enggak. Yang jelas dari dua videoku yang membahas Natasha Skincare cukup banyak viewersnya, bahkan rata-rata waktu tonton di video tersebut lumayan panjang. Itu tandanya memang banyak wanita-wanita yang butuh informasi melalui YouTube sebelum mereka memilih produk skincare. Sama banget sih kayak aku juga seperti itu orangnya. Sebelum aku pakai atau beli suatu produk, aku selalu cek hasil review orang-orang di YouTube. Dan langsung aja ke inti dari video ini. Setelah menimbang, mengukur, memilah dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti menggunakan rangkaian produk dari skincare Natasha. Langkah ini aku ambil bukan tanpa alasan ya, selain harga perawatannya yang cukup merogoh tabungan dompet, caranya simpenan deposito, dan kocek yang terlalu dalam, aku juga merasa kalau penggunaan krimnya ini udah nggak memberikan hasil yang memuaskan lagi. Jadi aku menggunakan krim Natasha ini udah 2 tahun lamanya, dan sekitar 7 bulan yang lalu aku stop pakai segala macam produknya. Ceritanya itu setelah 1 bulan aku upload video ini nih, tiba-tiba muncul jerawat lagi, dan itu adalah jerawat batu yang kecil-kecil di dalam lapisan kulit. Padahal aku ini tipe orang yang rajin banget loh pakai krim Natasha, malah nggak pernah skip pemakaian krimnya. Untung waktu itu masih bisa konsultasi online karena pandemik kan. Akhirnya aku tanya nih ke dokternya, dan katanya pemakaian krim aja tuh nggak cukup, harus diimbangi dengan perawatan atau facial secara rutin minimal 2 minggu atau 1 bulan sekali. Ya ampun, dengerin kata facial aja tuh aku udah cenut-cenut banget pipiku, karena jujur aku bukan tipe orang yang bisa nahan sakit waktu dipencet-pencet jerawatnya. Ya kali kalau tiap bulan harus facial, kayaknya aku udah gak sanggup lagi nahan sakitnya itu. Apalagi tipe kulitku ini emang cenderung berjerawat karena faktor genetik. Jadi kalau seumur hidupku harus facial mulu, pasti gak sanggup sih nahan sakitnya. Tapi bukan berarti facial di Natasha ini nggak manjur loh ya. Dari pengalamanku di video ini nih, facial emang ngaruh banget bikin cepet hilang jerawat. Tapi ya gitu, kalau tipe kulitnya udah berjerawat kayak aku, kayak gini, kalian harus tetap rutin facial meskipun jerawatnya udah kelihatan sembuh. Karena metode penyembuhan di klinik kecantikan rata-rata memang seperti itu, harus diimbangi dengan facial dan nggak bisa mengandalkan krim malam dan pagi doang. Dan alasan terakhir adalah faktor waktu. Namanya juga perawatan ya kan, mau nggak mau kita harus rela nunggu antri, sediain waktu lebih. Dan kalau kemana-mana, aku nih tipe orang yang nggak bisa sendirian. Aku selalu minta tolong ke suami untuk anterin, dan kasihan juga sih kalau terus-terusan dia menunggu lama hanya untuk facial doang. Dan akhirnya aku mencari alternatif atau solusi lain untuk menyembuhkan jerawatku tanpa repot-repot melakukan tindakan facial. Dan solusinya adalah berobat ke dokter spesialis kulit atau SPKK. Tepatnya aku pindah ke dokter Kun. Nah, kalau kalian ingin tahu review dan pengalamanku berobat di dokter Kun, tonton aja videonya setelah ini. Kalau aku udah upload videonya, kalian bisa klik link di atas, atau kalian bisa klik link di description box. Nah, jadi seperti itulah alasan-alasan kenapa aku berhenti pakai krim Natasha. Ini semua bukan berarti produk dari Natasha tuh jelek loh ya. Mungkin karena kondisi jerawatku dan hormonku aja yang bandel, jadi krim-krimnya nggak nampol lagi di aku. Dan ditambah aku nggak mau lagi melakukan tindakan facial. Nah, jadinya lebih parah aja jerawat yang muncul. Tapi tidak ada suatu permasalahan yang tidak bisa dihadapi kalau kita terus berusaha dan terus cari informasi dan belajar. Makanya nantikan video selanjutnya, karena aku bakalan sharing pengalamanku berobat ke dokter
dokter yang paling terkenal di Jakarta, yaitu Dokter Kun Jayanata, dokter kulit yang paling nampol banget, dan kalian harus tunggu reviewku. Dan semoga kalian yang punya struggle soal jerawat, semoga cepat terhempaskan, cepat hilang. Sekian video dari aku, semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.